Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan, baik zahir maupun batin, baik nikmat yang kita rasakan secara jasadiah maupun nikmat yang kita rasakan secara qalbiyah. Kita berharap kepada Allah, dengan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan senantiasa nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di Pertamina Geothermal, yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, ada beberapa rahasia yang tersimpan pada ayat tentang puasa yang telah kita bacakan di awal tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mensuratkan dan mensiratkan, yaitu untuk orang-orang yang berpuasa Allah panggil mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Karena apabila kita pelajari hadis tentang puasa, maka hadis tentang puasa yang mendatangkan ampunan, hadis tentang salat tarawih yang mendatangkan ampunan, itu berkaitan dengan iman. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian kalian orang-orang yang beriman. Maka ketika berbicara tentang puasa, hadisnya berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, pendorong ia puasa itu adalah karena keimanannya, wahtisaban, dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni darinya semua dosa yang ia lakukan sebelumnya. Ketika berbicara tentang salat tarawih atau qiyamul lail atau qiyam Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkaitkannya dengan iman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa berdiri untuk salat tarawih pada bulan Ramadan, imanan, pendorong dia ketika salat tarawih adalah keimanannya kepada Allah, wahtisaban, dan dia ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah. Apa yang ia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni semua dosa yang telah ia lakukan.
Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, maka Ramadan ini sungguh amat berat apabila tidak dilakukan dengan landasan iman. Apabila keimanan kita tidak kokoh, maka puasa ini terlalu berat untuk dilakukan. Apabila keimanan kita tidak kokoh, maka solat tarawih di malam hari bulan Ramadan akan berat untuk kita lakukan. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa. Dan ini salah satu di antara cahaya Ramadan yang perlu kita ambil hikmahnya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adama lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan Bani Adam, setiap amalan manusia, maka amal itu mereka lakukan, kata Allah, untuk mereka. Silaturahim untuk mereka. Sedekah mereka lakukan, kebaikannya untuk mereka. Kemudian solat mereka lakukan untuk mereka. Kemudian tilawatul Quran mereka lakukan untuk mereka, dari manusia untuk manusia. Akan tetapi Allah katakan illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu kata Allah untukku. Wa ana, dan aku kata Allah ajzi bihi, yang akan langsung memberikan ganjarannya. Sehingga apabila orang yang berpuasa itu tidak didorong keimanannya kepada Allah, maka tentu akan banyak cara, banyak tempat, banyak waktu yang di tempat, waktu dan cara itu ia bisa membatalkan. Akan tetapi karena ia puasa dorongannya iman, dia merasa diawasi oleh Allah, dia merasa puasa ini aku lakukan untuk Allah, maka semua perkara-perkara yang membatalkan puasa, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat, ia tidak akan lakukan. Karena ia begitu yakin bahwa puasa ini ia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah, maka tidak boleh dilakukan secara biasa, tapi dia harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Maka orang yang berpuasa hendaknya dia meyakini bahwa puasaku ini adalah puasa yang aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasaku ini adalah ibadah yang aku khususkan untuk pengabdianku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasaku ini aku lakukan untuk benar-benar menyenangkan dan membahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan spirit yang seperti itu, maka puasa yang kita lakukan akan menjadi puasa yang terbaik. Saya berikan contoh. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang perintah berkurban kepada Qabil dan Habil, putra dari Nabiullah Adam alaihi salam, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ketika mereka berdua, yaitu Qabil dan Habil, mereka berkurban atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatuqabbala min ahadihima, maka Allah terima kurban dari salah satu di antara mereka. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak terima kurban dari yang lainnya. Artinya Allah menerima kurbannya Habil dan Allah menolak kurbannya Qabil. Apa masalahnya? Kenapa kurbannya Qabil oleh Allah ditolak? Karena Qabil memikirkan, ini kurban toh bukan untuk saya, ini kurban toh bukan untuk saya makan, ini kurban toh juga bukan untuk kebaikan saya. Sehingga spirit kurbannya Qabil adalah spirit yang buruk. Pendorongnya bukan iman,
pendorongnya bukan pengabdiannya kepada Allah, pendorongnya bukanlah bentuk peribadatan dia kepada Allah. Dia hanya memikirkan ini bukan untukku, ini tidak aku makan, ini tidak mendatangkan manfaat untukku. Sehingga Qabil mendatangkan kurbannya itu dari perkara-perkara yang buruk, buah-buahan yang mendekati busuk, hewan yang ia kurbankan hewan yang memiliki cacat. Sementara Habil, ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, dia berpikir, ini bukan masalahnya aku makan atau tidak aku makan. Ini masalahnya bukan kurban ini untukku atau untuk selainku. Tapi yang jadi masalah pada kurban ini, siapa yang memerintahkannya. Maka Habil menganggap ini perintah kurban datangnya dari Allah. Maka tidak boleh sesuatu yang datangnya dari Allah aku jadikan sesuatu yang biasa. Aku harus berikan sesuatu yang luar biasa. Maka ketika Qabil mengorbankan sesuatu yang jelek, Habil mengorbankan sesuatu yang baik. Dari sini dua hal yang kita ambil. Yang pertama, bagaimana spirit dari ibadah yang kita lakukan itu menentukan baik atau buruknya ibadah kita. Apabila spiritnya untuk menyenangkan Allah, apabila spiritnya untuk mengabdi kepada Allah, apabila spiritnya untuk kemudian berkhidmat kepada Allah Ta'ala, untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya, maka tentu ibadah itu akan menjadi ibadah yang terbaik. Tapi apabila ibadah itu sekedar toh bukan untuk saya, ibadah ini juga tidak ada manfaatnya untuk saya, atau bahkan bahasa-bahasa yang banyak terjadi di antara kita, yang penting sah, yang penting sah, maka tentu dia tidak akan menghasilkan ibadah yang spesial. Itu poin yang pertama. Jadi untuk apa dan untuk siapa ibadah Anda itu mempengaruhi baik atau buruknya ibadah Anda. Apabila untuk Allah dan Anda mengenal Allah, maka tidak mungkin Anda persembahkan sesuatu yang biasa untuk Allah. Poin yang kedua yang kita ambil, setelah kita melihat kualitas ibadah itu, maka kita merasa pantas ketika ibadah kita, oh pantas saja ibadah saya diterima karena saya maksimal melakukannya. Sementara di sisi yang lain, oh pantas ketika ibadah saya ditolak karena saya melakukannya asal-asalan. Nah, maka teman-teman Pertamina Geothermal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, maka cahaya dari bulan Ramadan ini adalah yang pertama menunjukkan kepada kita bahwa puasa ini harus kita lakukan dengan maksimal. Salatnya, tilawatul Qur'annya, sedekahnya, silaturahimnya, zikirnya, doanya, sujudnya, rukuknya, taqarrub kepada Allahnya harus kita lakukan dengan maksimal, karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, puasa dilakukan oleh manusia untukku, yaitu untuk Allah, dan aku, kata Allah Ta'ala, yang akan langsung memberikan ganjaran kepadanya. Sementara sebaliknya, antara cahaya dan bahaya. Apa bahayanya? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam hadis tentang keutamaan puasa, tentang hadis yang berbicara tentang fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang puasa. Apa Rasulullah tutup hadis itu? Setelah Rasul katakan bahwasannya bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Setelah Rasulullah mengatakan di bulan ini setiap malamnya ada orang-orang yang Allah selamatkan dari api neraka. Setelah Rasulullah SAW menjelaskan tentang di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ternyata hadis itu oleh An-Nabi SAW ditutup dengan ucapan faman hurima khairaha
faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka dia telah terhalang dari semua kebaikan. Itu bahayanya. Apabila di bulan Ramadan ini kita tidak mampu membaca Al-Quran dengan maksimal, maka kita telah terhalang dari semua kebaikan Al-Quran. Apabila di bulan Ramadan ini kita tidak mampu bersedekah dengan sebaik-baiknya, maka kita telah kehilangan semua kebaikan sedekah. Apabila di bulan Ramadan ini kita tidak mampu sholat dengan baik di hadapan Allah Ta'ala, maka kita telah kehilangan semua kebaikan, dan begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Apa artinya? Artinya adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan faman hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang terhalangi dari kebaikan bulan ini, dia tidak mampu memanfaatkan bulan ini dengan semaksimal mungkin, dia tidak mampu beribadah pada bulan ini dengan ibadah yang perfect, dengan ibadah yang sempurna, dengan ibadah yang maksimal, maka orang itu telah terhalang dari semua kebaikan. Contohnya, misalkan begini, apabila kita berangkat haji, kemudian ketika kita berangkat haji atau katakan umroh, apabila kita umroh, ketika umroh saja kita tidak bisa baik di Makkah Al-Mukarramah, kita tidak bisa maksimal di Masjid An-Nabawi, lalu bagaimana mungkin ketika kita pulang kita bisa maksimal? Di Mekah dan Madinah saja kita tidak bisa baik, lalu mana mungkin ketika pulang ke tanah air kita bisa menjadi orang yang baik? Nah, maka di dalam hadis yang lain termasuk bahaya dari Ramadan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu, sungguh celaka dan sungguh celaka. Dan ini perlu menjadi kewaspadaan kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis yang sahih di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dituliskan hadis-hadisnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dikatakan salah satu di antara ciri perangai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau dikatakan laisa bita'anin wala bila'an. Tidaklah Rasulullah itu orang yang senang mencela, dan tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senang melaknat. Dalam satu keadaan Rasulullah dikatakan tidak pernah mencela, Rasulullah tidak pernah melaknat. Bahkan Rasulullah itu ketika melihat makanan, insyahiya akala wa illam yashtahi taraka. Apabila melihat makanan yang Rasulullah suka, maka Rasulullah memakannya. Wa illam yashtahi, apabila Rasulullah tidak menyukai makanan itu, apa yang Rasul lakukan? Rasul tidak mencelanya. Rasul tidak mengatakan terlalu asin, kurang asin, terlalu pedas, kurang pedas, terlalu manis, kurang manis. Tapi apa yang Rasul lakukan? Taraka. Rasulullah tidak mencela makanan itu, tapi Rasulullah meninggalkan makanan itu tanpa mencelanya. Karena bukan termasuk sifat Rasulullah senang mencela dan senang melaknat. Akan tetapi hati-hati, ini termasuk bahayanya bulan Ramadan. Khusus untuk Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela, bahkan celaan itu beliau ulang sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Apa yang Rasul ucapkan? Raghima anfu, sungguh celaka seorang manusia. Cukup sekali? Ternyata tidak. Rasul ulang 2 kali. Thumma, kemudian raghima anfu, sungguh celaka seorang manusia. Apakah cukup 2 kali? Ternyata tidak. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangnya untuk yang ketiga kalinya. Thumma raghima anfu, kemudian akan celaka seorang manusia. Sampai para sahabat merasa aneh. Ya Rasulullah, man?
Siapa orang celaka itu ya Rasul? Yang engkau doakan mereka mendapatkan celaka sampai berulang 3 kali. Siapa dia? Siapa Rasul katakan? Perhatikan teman-teman yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang celaka pada bulan Ramadan ini, dan celaka itu keluar dari lisan suci Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Man adraka Ramadhana walam yughfar lidhunubi, atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian ketika bulan Ramadan itu meninggalkannya, artinya bulan Ramadannya sudah pergi, bulan Ramadannya sudah habis, akan tetapi dosanya dia belum terampuni. Itu bahaya yang kedua. Bahaya yang pertama adalah orang-orang yang kehilangan kebaikan bulan Ramadan. Maka orang yang di bulan Ramadan tidak meningkat ibadahnya, tidak meningkat solatnya, tidak meningkat bacaan Al-Qur'annya, tidak meningkat sedekahnya, tidak meningkat rukuk dan sujudnya, tidak meningkat doa-doanya, maka kecil kemungkinan di luar bulan Ramadan ia akan menjadi orang baik. Faman hurima khairaha faqad hurim. Orang yang terhalangi dari kebaikannya Ramadan, maka dia terhalangi dari semua kebaikan. Bahaya yang kedua adalah orang-orang yang ketika masuk pada bulan Ramadan, akan tetapi kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau bahasa kita, orang ini adalah orang yang sangat keterlaluan. Bagaimana mungkin di bulan Ramadan yang Allah obral ampunan luar biasa, tapi justru orang ini di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahaya yang ketiga, yaitu bahaya Ramadan antara cahaya dan bahaya. Bahaya yang ketiga yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mampu menjaga lisannya. Dia berpuasa, tapi dia tidak mampu menjaga sikapnya. Dia berpuasa, tapi dia tidak mampu menjaga pandangannya. Dia berpuasa, akan tetapi dia tidak mampu menjaga lisannya dan telinganya. Dia tidak mampu menjaga hatinya, tangannya, kakinya. Dia berpuasa, tapi puasa itu tidak menahannya dari perbuatan yang buruk. Disitulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang-orang yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, berucap tapi ucapan itu adalah suatu kebohongan. Dia mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan fakta yang terjadi. Ia menyebarkan berita dusta, ia menyebarkan berita-berita hoax, dia menyebarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang memunculkan kerisauan di tengah masyarakat. Man lam yada' qaul az-zur, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, wal 'amala bihi, dan barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perbuatan yang dusta. Apa perbuatan dusta itu? Adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Perbuatan yang keluar dari rel syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang keluar dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianggap perbuatan zur, perbuatan dusta. Dia menipu orang lain, dia mencurangi orang lain,
dia curang pada timbangan, dia berkhianat ketika berdagang, dia mengingkari janji dengan orang lain. Amal zur wal jahla, dan dia barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Apa perbuatan sia-sia itu? Perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat, perbuatan yang jauh dari pahala, perbuatan yang menjadikan dia rugi dengan apa yang telah dia perbuat tadi. Dia tidak mendapatkan pahala dari perbuatan itu. Dia di bulan Ramadan banyak nongkrong sama temannya. Di bulan Ramadan dia banyak nonton sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di bulan Ramadan dia melihat sesuatu yang tidak mendatangkan kedekatan kepada Allah. Di bulan Ramadan dia main catur selama berjam-jam. Di bulan Ramadan dia main game sampai membuang waktunya berjam-jam. Itu namanya perbuatan yang sia-sia. Apa yang dikatakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dikatakan oleh Rasulullah, orang yang semacam itu, orang yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, orang yang tidak mampu meninggalkan perbuatan dusta, orang yang tidak mampu meninggalkan perbuatan yang sia-sia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Falaisa lillahi hajjatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Allah merasa tidak butuh orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Apa artinya? Artinya adalah Allah mengatakan percuma saja engkau puasa apabila kemudian puasamu tidak mengantarkan dirimu untuk menahan diri dari ucapan dusta. Percuma saja engkau puasa apabila puasamu tidak mencegahmu dari perbuatan yang dusta. Percuma saja engkau puasa, sia-sia puasamu apabila engkau puasa namun tidak bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia nirmanfaat. Oleh sebab itu ikhwatal imani wal Islam, teman-teman yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kita perlu tahu ternyata salah satu di antara bahayanya bulan Ramadan ini, ketika kita puasa, puasa kita tidak batal, puasa kita tetap sah, tapi kemudian hawa nafsu yang selain makan, minum, dan hubungan suami istri itu tidak tertahankan. Maka kita ini puasa bukan sekedar menahan lapar. Kita ini berpuasa bukan sekedar Allah menginginkan kita kehausan. Kita ini berpuasa bukan sekedar Allah ingin mencegah kita dari bersenang-senang dengan pasangan halal kita. Akan tetapi Allah ingin melatih kita untuk menundukkan lisan kita. Allah ingin melatih kita untuk menundukkan pandangan kita. Allah Ta'ala ingin melatih kita untuk menundukkan pendengaran kita. Jangan sampai keluar dari lisan kecuali sesuatu yang baik. Ditahan, direm. Jangan sampai mata ini memandang sesuatu yang Allah haramkan. Mari kita tahan, kita tundukkan, kita rem. Jangan sampai telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itulah bahaya yang ketiga, sehingga An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Alangkah banyak, begitu banyaknya, terlalu banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Dia tidak mendapatkan gelar takwa dari puasanya. Padahal puasa itu la'allakum
tattaqun, agar kalian mencapai derajat takwa dengan puasa itu. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah ketika dia berpuasa. Dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah ketika dia berpuasa. Dia tidak mendapatkan jatah doa yang mustajab ketika dia berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Banyak sekali di antara orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun. Dia tidak mendapatkan hidangan dari Allah sedikit pun. Dia tidak mendapatkan doa yang mustajab. Dia tidak mendapatkan ampunan dari dosanya, kecuali yang dia dapatkan al-ju', rasa lapar, wal atash, dahaga. Bukan berarti puasanya batal. Puasanya sah selama dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak muntah secara sengaja, dia tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Puasanya sah. Akan tetapi yang batal dari puasanya adalah pahala dan keutamaannya. Itulah kemudian 3 bahaya di bulan Ramadan yang kita betul-betul perlu waspada. Jangan sampai kemudian Ramadan ini, ketika orang lain justru mendapatkan pahala, orang lain meningkat di dalam ibadahnya, orang lain meningkat di dalam doa-doanya, orang lain meningkat di dalam taubatnya kepada Allah Ta'ala, tapi justru kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian, teman-teman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, terus ada beberapa tips agar kemudian puasa yang kita lakukan itu betul-betul puasa yang bercahaya. Puasa di bulan Ramadan yang benar-benar mendatangkan keindahan. Puasa di bulan Ramadan yang benar-benar mendapatkan untuk kita keberkahan yang luar biasa. Kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kita mendapatkan doa-doa yang mustajab dari Allah. Kita mendapatkan pelipat gandaan pahala dari Allah. Bagaimana caranya agar Ramadan kali ini benar-benar menjadi Ramadan yang bercahaya? Nomor 1, tentu ikhlaskan puasa kita hanya untuk Allah dan karena Allah. Hanya untuk Allah. Kita berpuasa mengabdi kepada Allah karena Allah. Artinya kita berpuasa ini dorongannya adalah keimanan kita kepada Allah. Maka barang siapa yang telah meluruskan niatnya, maka Allah akan menolong amalnya. Barang siapa yang meluruskan niatnya, Allah akan menolong amalannya. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, perbaiki batinmu, maka Allah akan perbaiki zahirmu. Apa artinya? Perbaiki niatan kita, maka Allah akan perbaiki amalan kita. Maka nomor 1, setiap kita makan sahur menjelang adzan subuh, senantiasa memasang niat, ya Allah, hari ini hambamu berpuasa. Puasa ini untukmu. Puasa ini ya Allah hamba lakukan karena dorongan keimanan seorang hamba kepadamu ya Allah. Kemudian yang kedua, jangan sampai puasa itu kita lakukan tanpa ilmu. Jangan sampai kita melakukan puasa tanpa landasan ilmu. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Harus memiliki bekal ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Maka apabila Ramadan ini kita penuhi dengan ilmu, ilmu tentang keutamaan puasa, ilmu tentang fadilah-fadilah puasa,
ilmu tentang amalan-amalan yang memperbesar keutamaan puasa, ilmu tentang perkara-perkara yang mengurangi pahala puasa, ilmu tentang pembatal-pembatal puasa. Apabila puasa kita penuh dengan ilmu, maka ilmu itu salah satu yang akan membimbing kita untuk menjadikan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa Ramadan Syahrul Quran. Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Sampai kemudian Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di bulan Ramadan ini beliau mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Subhanallah, 60 kali. Artinya beliau, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam satu hari. Satu di dalam solatnya dan satu di luar solat. Sehingga selama 30 hari di bulan Ramadan, Al-Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas, dalam satu hari, Imam Malik ini memiliki 7 majelis ilmu, mengajarkan 7 majelis ilmu. Ketika masuk pada bulan Ramadan, apa Imam Malik katakan? Semua majelis ta'lim ditutup. Karena bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Sehingga Al-Imam Malik itu menutup semua majelis ta'limnya, dan semua waktu majelis ta'lim itu oleh Imam Malik digunakan untuk tilawatul Quran. Karena salah satu di antara amal andalan di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, sehingga tidak pantas orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ia tidak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah memilihnya untuk diturunkan Al-Quran pada bulan itu. Sehingga tentu Ramadan ini akrab sekali dengan Al-Quran. Maka menjadi aneh apabila ada orang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian ia tidak menyentuh mushafnya untuk dibaca. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jangan lupa salat tarawih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti hadis yang telah kita baca di awal tadi, barang siapa salat tarawih di bulan Ramadan, pendorong dari salat itu adalah iman, dan dia ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni semua dosa yang telah lalu. Kemudian wabil khusus salat tarawih berjamaah bersama imam, plus salat tarawih berjamaah bersama imam, plus tidak meninggalkan imam sampai selesai salat witir. Apa yang dia dapatkan? Disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullah. Barang siapa salat tarawih bersama imam sampai imam itu selesai dari witirnya, artinya Anda berjamaah dengan imam sampai imam selesai witir dan Anda tidak tinggalkan imam sebelum witir, maka pahala untuk Anda Allah catatkan salat tarawih, salat malam, qiyamul lail semalam suntuk, mulai ba'dal isya sampai adzan subuh. Dan itu yang sebagian cukup kita sayangkan. Banyak di antara kaum muslimin yang kemudian mereka meninggalkan imam sebelum selesai witir, karena mereka menganggap saya akan witir nanti di rumah, saya akan witir nanti malam. Yang benar adalah sholatlah bersama imam sampai selesai witir, nanti malam sholat lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai Anda selesai tanpa mengulang witir. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
kepada seluruh teman-teman di Pertamina Geothermal dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Kami kembalikan kepada teman-teman yang ada di sana untuk kemudian membacakan sebagian dari pertanyaan yang muncul. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz pada siang hari ini Ustaz. Jadi memang terkait dengan Ramadan ini tidak hanya cahaya Ustaz ya, namun ada bahaya juga yang sudah dicuplik dalam beberapa hadis yang disampaikan oleh Ustaz Rifki sebelumnya. Di antaranya adalah bahaya pertama yakni terhalangi dengan kebaikan barang siapa yang terhalangi dengan kebaikan di bulan Ramadan, maka orang itu terhalang dari semua kebaikan. Kemudian yang bahaya kedua yakni celaka bagi orang yang mendapati Ramadan sudah meninggalkannya namun dosanya belum terampuni. Dan yang ketiga yang saya catat yakni bahaya yang ketiga yakni dia berpuasa namun tidak menahan dirinya dari perbuatan yang buruk dan sia-sia. Mungkin itu Ustaz ya, beberapa ringkasan. Baik, Ustaz izin untuk membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kita selalu berharap keutamaan bulan Ramadan melalui berbagai amal dan ibadah. Namun dalam praktiknya seringkali kita memilah atau memilih amal ibadah yang relatif mudah untuk dilakukan, misal zikir secara lisan atau banyak berdoa. Sedangkan yang relatif berat menurut kita tinggalkan. Bagaimana menyikapi hal demikian Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, ini pertanyaan luar biasa sekali. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Jadi banyak di bulan Ramadan ini di antara kita yang kesukaannya itu memilih-milih amalan yang ringan-ringan saja. Seperti sekedar zikir ya, atau baca Al-Quran tapi mungkin dibuka juz yang ke-30 di surat-surat pendek yang dia sudah hafal sehingga membacanya lebih terkesan mudah, dan dia meninggalkan amalan-amalan yang berat. Yang pertama, setiap manusia itu oleh Allah diberikan potensi di dalam amal yang berbeda. Setiap manusia memiliki kemampuan beramal yang berbeda. Dan kita memiliki satu kaidah di dalam agama Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Nah, maka dengan itu sebenarnya boleh-boleh saja dia memilih amalan-amalan yang ringan. Boleh, tidak menjadi masalah. Apalagi dia adalah orang yang memiliki kesibukan. Dia orang yang bekerjanya berat, dia orang yang harus memimpin suatu perusahaan. Sementara kita meyakini bekerja pun adalah ibadah. Jadi kerja itu adalah ibadah. Akan tetapi, mohon maaf, ketika kita masuk di bulan Ramadan, tapi tetap amalan yang kita pilih adalah amalan-amalan yang kecil, kok nampaknya kita terhalang dari kebaikan Ramadan. Kok nampaknya kita kurang bisa memaksimalkan ibadah Ramadan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala." Besarnya pahala, perhatikan, besarnya pahala yang Anda terima tergantung beratnya amal yang Anda lakukan. Itulah kenapa sholat tahajud menjadi sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Karena memang sholat tahajud adalah sholat yang paling berat dibandingkan sholat duha, dibandingkan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Yang paling berat adalah tahajud. Karena dia paling berat, maka tentu pahalanya paling besar. Maka untuk teman-teman yang suka memilih-milih amalan, monggo silahkan, tidak menjadi masalah. Yang penting ada 3 amal utama yang Anda jangan tinggalkan. Ada 3 amal utama yang Anda jangan sampai tinggalkan. Yang pertama, tentu berpuasa. Yang kedua, membaca Al-Quran. Jadi bawa aja Al-Quran di kantong atau di tas itu. Kapan Anda punya kesempatan, baca. Karena ini amal utama di bulan Ramadan selain puasa. Dan yang ketiga, sholat tarawih.
puasa, membaca Al-Quran, tentu dari mushaf, dan yang ketiga sholat tarawih. Nah, selain itu Anda bisa memilih sesuai keadaan dan kemampuan serta waktu yang Anda miliki. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz ya. Ustaz, ini pertanyaan mungkin dari saya pribadi Ustaz. Bisa Ustaz ya, kita di hari-hari pertama ini agak laut dalam tanda kutip seperti itu, kurang semangat mungkin ya. Terus masih ada pekan kedua, masih ada pekan ketiga sampai pekan keempat. Namun dengan gimana ya, melihat kadang muncul rasa putus asa gitu Ustaz ya. Bisa nggak sih aku gitu, terus jadinya pas nextnya jadi malah nggak semangat lagi gitu kan. Di awal-awal udah nggak semangat gitu ya, mungkin ada rasa tanda kutip putus asa gitu Ustaz ya. Gimana biar dapat booster nih Ustaz, agar tetap optimis gitu ya, walaupun di awal-awal ini agak lalai mungkin Ustaz. Baik, ini pertanyaan juga keren sekali ya. Masya Allah, emang Pertamina Geothermal ini luar biasa. MC-nya aja udah selevel dengan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi begini, apa yang antum tanyakan tadi, itu memang kejadian, dan banyak semacam curhatan yang seperti antum sampaikan. Ada orang-orang yang mengatakan, udahlah toh Ramadan masih awal kan, masih panjang kan, jadi biarlah kami di awal ini konsentrasi dengan pekerjaan kami dulu. Nanti setelah pekerjaan ini selesai, entah pada pekan yang kedua atau mungkin pada 10 Ramadan yang kedua, kami akan maksimal. Atau bahkan untuk orang-orang yang punya niatan untuk i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, maka mereka menganggap, udahlah sekarang ini santai-santai, nggak masalah. Toh nanti di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan saya akan ngepol, saya akan ngejos, saya akan ngegas. Nah, maka untuk yang semacam ini perhatikan, belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Anda usia sampai hari esok. Dan ini poin penting dan mengkhawatirkan yang perlu terus kita letakkan di depan mata kita. Belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita usia sampai esok. Itulah kenapa sampai dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kamu berada di waktu pagi, jangan menunda amal dengan mengatakan nanti sore saja. Dan ketika kamu di waktu sore, jangan menunda amal dengan mengucapkan besok pagi saja. Kenapa? Karena boleh jadi sorenya datang Anda yang sudah meninggal. Boleh jadi esok paginya datang tapi kita yang sudah meninggal dunia. Nah, maka yang pertama, untuk orang-orang yang mengatakan saya nanti saja di separuh kedua, di 10 terakhir, hati-hati. Boleh jadi Ramadan ini adalah hari terakhir Anda. Kemudian booster untuk kemudian kita semangat terus sampai terakhir. Boosternya ada 3. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah agar semangat ini oleh Allah terus diberikan maksimal sampai akhir Ramadan. Di antara doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu. Minta terus semangat. Doa yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau berikan petunjukmu kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan berikan dari sisimu rahmat untuk kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Doa yang ketiga, doa yang biasa kita baca setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah hamba
untuk senantiasa mampu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini yang pertama, didorong dengan doa yang maksimal mulai sekarang. Yang kedua, usahakan setiap kita puasa, itu bukan cuma puasa perut dan puasa kemaluan, tapi puasa seluruh anggota badan. Karena puasa seluruh anggota badan adalah puasa yang Allah terima. Matanya puasa, telinganya puasa, lisannya puasa, hatinya puasa. Maka apabila puasa Anda diterima, maka semangatnya akan terus oleh Allah dilanggengkan. Yang ketiga, ikhtiarkan setiap Anda beribadah, ibadah itu adalah ibadah zahir dan batin. Ketika Anda baca Al-Quran, bukan sekedar jumlah lembar halaman Quran yang Anda baca sudah berapa, bukan cuma itu. Tapi rasakan di dalam batin, untuk apa Al-Quran ini aku baca? Apa yang aku dapatkan dari bacaan Al-Quran ini? Ketika Anda sholat, bukan sekedar jumlah rokaat yang Anda dapatkan, 11 rokaat, 23 rokaat, tapi dari sholat ini apa yang aku cari? Apa kenikmatan yang aku dapatkan dari sholat ini? Nah, itulah yang insya Allah bisa menjadi booster kita. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya Ustaz ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz, namun karena sudah pukul 1.40, mungkin kita akan melengkapi kajian kita pada siang hari ini dengan doa Ustaz ya. Kami mohon Ustaz bersedia untuk memberi dan memimpin doa pada siang hari ini Ustaz. Naam, jazakumullah khair. Insyaallah kita tutup dengan berdoa bersama dengan harapan semoga Allah terima doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.